Oke, selamat pagi semua teman-teman di kelas Entrepreneurship 2. Kita akan masuk ke pembelajaran kita untuk minggu keempat di Entrepreneurship 2-nya kita di tanggal 8 April ini yang akan saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Ya, topik kita untuk minggu ini adalah terkait dengan Using Design Thinking, part pertama. Jadi akan ada dua bagian untuk topik Using Design Thinking. Nanti bagian pertama ini kita akan bicara 3 tujuan pembelajaran dan sisanya nanti di minggu depan untuk part kedua. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian harusnya tentang design thinking ini bukan lagi hal baru, karena sebenarnya ini reliving saja, mengulang kembali apa yang sudah pernah kita lakukan walaupun bentuknya dalam konteks human centered design di Entrepreneurship 1 di semester yang lalu. Ya, yang pertama yang mau saya sampaikan itu adalah learning objective-nya dulu. Ya. Tujuan pembelajarannya kita di topik minggu ini ada 3. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu design thinking. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah saya akan menjelaskan bagaimana design thinking itu dalam konteks human centered design. Kalian akan juga mendemonstrasikannya di dalam bentuk assignment. Yang ketiga adalah mendeskripsikan pentingnya empati di dalam proses design thinking, seperti itu teman-teman. Nah, ini 3 tujuan pembelajarannya kita di topik kita untuk minggu hari ini. Mudah-mudahan kalian siap. Kita mulai di pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita bahas itu adalah terkait what is design thinking. Nah, sebelum saya akan lanjutkan, nantinya video pembelajaran ini akan saya bagi kepada 3 segmen. Setiap segmen nanti akan diakhiri dengan assignment. Nah, sehingga video akan saya buka ketika assignment sudah selesai dikerjakan. Jadi akan ada fase-fase atau segmennya nanti. Nah, semuanya ikuti di Google Classroom untuk panduan bagaimana mengikuti video dan melaksanakan assignment. Oke, what is design thinking? Nah, semester lalu juga sudah kami tanyakan design. Apa yang pertama kali kamu pikirkan terkait kata design, terkait kata designer, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kamu pikirkan terkait desain dan kata desainer. Mungkin kamu berpikir tentang clothing, atau mungkin furnishing. Clothing mungkin mendesain sebuah pakaian dan lain sebagainya. Furnishing atau bentuk-bentuk benda, perabotan, peralatan dan sebagainya. Mungkin seperti halnya appliances, ya, peralatan yang ada di rumah kita semua. Atau mungkin berpikir desain itu membuat sesuatu lebih cantik, lebih bagus dan sebagainya. Nah, ini semua adalah pengertian yang bersifat tradisional. Pengertian yang bersifat tradisional yang menganggap bahwa desain itu secara umum berhubungan dengan proses akhir dari suatu proyek, yaitu membuat suatu proyek itu mengemas sesuatu, proses mengemas sesuatu. Nah, kebanyakan dari kita berpikir bahwa desain adalah hal yang demikian. Namun, di dalam konteks kita saat ini, design thinking itu dihubungkan dengan yang namanya pengembangan bisnis atau business development. Nah, di zaman yang semakin cepat ini, yang saat ini sering disebut dengan VUCA, yang semakin tidak pasti, semakin penuh dengan perubahan dan lain sebagainya, lingkungan bisnis itu sangat didorong oleh kebutuhan inovasi yang tiada hentinya, ya, inovasi yang tiada hentinya, dan sangat didorong oleh kebutuhan bahwa lingkungan bisnis itu harus memiliki inisiatif strategi atas apa yang menjadi kebutuhan siapa, yaitu customer, untuk bisa mendukung yang namanya inovasi. Jadi apapun inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan itu pada dasarnya dimulai dari yang namanya needs.
kebutuhan dari customer. Nah, di zaman sekarang bisnis itu semakin menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks dan rumit. Jadi tidak mudah, jadi tidak ada jawaban yang dapat dengan mudah dihasilkan. Nah, maka semakin dibutuhkannya continuous innovation atau inovasi yang tiada hentinya. Nah, perusahaan itu dituntut untuk bisa menciptakan berbagai ide yang bisa memenuhi kebutuhan dari customer, yang bisa menciptakan nilai yang memiliki value yang cukup panjang atau jangka panjang, ya, nilai yang jangka panjang, dibanding dengan hanya sekedar menghasilkan ide yang memiliki value yang sangat terbatas atau nilai yang terbatas. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi di Politeknik WBI yang membuat kita berbeda dalam konteks pendidikan entrepreneurship-nya di WBI dengan di kampus yang lain adalah bahwa kita mendorong kalian untuk bisa mengaplikasikan design thinking, ya, dalam konteks business development. Jadi bukan sekedar mendirikan bisnis, tetapi bagaimana mendirikan sebuah bisnis yang memiliki continuous innovation atau inovasi yang tiada henti, ya, yang terus berlanjut dan memiliki inisiatif strategi untuk memenuhi kebutuhan customer. Jadi bukan sekedar buat bisnis, tidak, tetapi dalam konteks menciptakan bisnis, menciptakan ideas yang memenuhi kebutuhan customer, yang memiliki value yang jangka panjang. Karena itu entrepreneurial mindset sangat sangat dipentingkan di sini, karena entrepreneurial mindset nanti bukan sekedar business development saja dalam konteks mendirikan bisnis, tapi bagaimana ketika kita pun berada di dalam sebuah bisnis yang sudah berdiri, kita bisa terus menciptakan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh customer, ya, yang diharapkan oleh customer untuk bisa kita berikan value yang punya nilai seperti itu. Nah, para entrepreneurs dituntut untuk bisa memiliki mindset yang sama seperti halnya design thinking business development. Seperti itu, teman-teman. Nah, design thinking pada dasarnya secara definisi itu adalah sebuah proses yang digunakan oleh berbagai desainer. Ya, jadi awalnya ini memang ilmunya adalah dari para desainer, ya. Design thinking itu adalah proses berpikir yang digunakan oleh desainer untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang rumit, ya, untuk bisa mengendalikan lingkungan yang tidak pasti, dan untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru pada dunia luar. Nah, sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar, mengendalikan lingkungan, itulah yang kita sebut untuk dapat memenuhi kebutuhan si customer, untuk dapat memenuhi kebutuhan si customer. Nah, dalam konteks design thinking, needs itu dinyatakan sebagai suatu emosi manusia, sesuatu yang natural dari seseorang manusia, sesuatu yang diharapkan, yang belum didapatkan. Sehingga proses design thinking kemudian membantu kita untuk mengungkap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Proses design thinking mengungkap apa yang menjadi kebutuhan. Nah, di zaman sekarang perusahaan-perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan-perusahaan yang mampu mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan customer. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan si customer dan dia mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga perusahaan yang mampu melakukan ini, itu melakukan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan dari si customer, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kesempatan untuk bisa memiliki kesempatan kompetitif yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. So, lalu apakah tujuannya adalah untuk membuat kamu menjadi seorang desainer dengan mempelajari design thinking? Jawabannya absolutely not. Kami tidak sedang, atau di WBI kita tidak sedang menjadikan kamu menjadi seorang desainer, tapi untuk memperkenalkan kamu
apa yang menjadi manfaat dari proses berpikir desain atau design thinking. Jadi design thinking ini manfaatnya yang akan kita ambil. Nah, untuk menggunakan design thinking sebagai suatu pendekatan problem solving, itu tujuannya kita. Untuk bagaimana kamu menggunakan design thinking sebagai suatu pendekatan problem solving dalam konteks business development tadi, ya, mengembangkan bisnis tadi. Jadi design thinking kita gunakan sebagai pendekatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dalam konteks business development tadi. Untuk apa tadi? Untuk yang ini tadi, memenuhi kebutuhan dari si customer tadi, seperti itu teman-teman. Nah, maka jadi bukan menjadikan kalian seorang desainer ya, tetapi memperkenalkan kalian tentang manfaat dari proses berpikir desain dan kemudian mengarahkan kalian untuk menggunakan proses berpikir desain atau design thinking sebagai suatu pendekatan untuk yang namanya penyelesaian suatu permasalahan. Nah, maka dalam konteks entrepreneurship, design thinking adalah suatu hal yang paling mendasar di dalam praktek entrepreneurship. Nah, kenapa? Karena design thinking itu punya pandangan yang sama, yaitu problem solving. Demikian juga praktis dari entrepreneurship itu adalah how to solve the problem to your customer, seperti itu, ya. Nah, jadi fokus dari seorang entrepreneur itu adalah bagaimana si entrepreneur itu bisa menyelesaikan permasalahan untuk bisa memenuhi apa yang paling tepat, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari orang yang dia layani, orang yang dia coba membuatkan sesuatu untuknya. Nah, seperti itu. Itulah fokus si entrepreneur di dalam yang namanya design thinking, yaitu to solve the problem to best meet the needs of the people whom you are designing. Jadi bagaimana si entrepreneur itu bisa memenuhi kebutuhan dari si customer dengan cara menyelesaikan permasalahan si customer, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kamu akan bisa mengidentifikasi solusi yang bisa memenuhi kebutuhan pasar? Nah, design thinking applies to everyone. Semua orang bisa melakukan design thinking. Nah, ada pengecualiannya, semua bisa melakukannya. Bahkan sebenarnya dalam kesehariannya kamu melakukannya, ya. Apapun itu, mau kamu dari anak muda, belum punya pengalaman, sampai sudah dewasa, itu mampu melakukan yang namanya design thinking. Nah, yang paling penting adalah dia membutuhkan proses get out of the building. Kamu harus keluar dari tempat duduknya kamu sekarang, go out of the building, making an observation dan lain sebagainya, taking action. Nah, mulai beraksi, itu yang paling penting dalam proses design thinking. Nah, design thinking itu membutuhkan praktik yang terus-menerus, ya, fokus dalam melakukan sesuatu dan belajar dari apa yang didapatkan. Nah, kemudian design thinking itu sangat bekerja dengan baik dalam kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi, seperti itu. So, design thinking yang kita bahas di sini itu seperti tadi sudah saya singgung, itu berkaitan betul dengan yang namanya entrepreneurial mindset, ya, yang mana ada 5 skill esensial di dalam yang namanya entrepreneurship. Ada dari seorang entrepreneur. Nah, itu dia yang kita sebut dengan skills yang sangat penting, ya, sangat penting untuk bisa digunakan di dalam yang namanya entrepreneur, pengembangan pendidikan entrepreneurial, seperti itu. Nah, ya, design thinking ini semua nih skills yang paling digunakan di dalam design thinking, yaitu mau menyenangkan, mau mencoba bereksperimen, kreatif, menggunakan empati, sampai kemudian merefleksi diri atas apa yang sudah dia lalui, belajar dan kemudian improving, seperti itu. Walau terkadang dalam konteks dalam konteks melakukan ide-ide yang kamu hasilkan, kamu cenderung takut gagal. Seringkali kita merasa
takut gagal. Nah, dalam konteks ketakutan akan kegagalan ini, growth mindset itu memegang peranan yang sangat penting sehingga kamu itu bisa terus menerus melakukan refleksi, kemudian belajar dari kesalahan, dan seperti halnya apa yang disampaikan di tampilan growth mindset yang di sini. Nah, seperti itu yang ditetapkan juga di dalam proses design thinking. Nah, tapi dalam konteks design thinking, semakin cepat kamu gagal, semakin cepat kamu berhasil. Kenapa? Karena di growth mindset, semua kesalahan itu kamu improve dengan tidak pernah menyerah dan memberikan yang terbaik, melakukan refleksi, lalu kemudian memberi usaha yang terbaik lagi, dan terus bekerja dengan melatih pikirannya kamu, maka kemudian kamu akan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik semakin cepat setelah kamu semakin cepat gagal seperti itu. Jadi kita memang encourage kegagalan, kita tidak pernah bilang, oh kamu gagal, tidak dan sebagainya. Nah, tidak, kita menyatakan bahwa kejar kegagalan sampai kemudian kamu bisa lebih cepat sukses seperti itu, lebih cepat mendapatkan solusi atas apa yang kamu coba lakukan, kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang design thinker yang sukses ya? Nah, hal pertama itu adalah manusia. Karena design thinking terkait dengan human. Jadi manusia memahami dan mempelajari manusia. Itu yang harus dilakukan pertama sekali. Nah, saya rasa itu teman-teman untuk hal pertama terkait apa itu design thinking. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan lebih dalam mengenai design thinking sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi video ini juga akan ada 2 video lain yang saya cantumkan di dalam materialnya kita di Google Classroom. Seperti itu. Selamat mengerjakan untuk assignment 1. Kita akan masuk ke bagian kedua dari tujuan pembelajaran kita untuk topik hari ini di